Bismillahirrahmanirrahim. Wal istijanatu lan golek utangan. Aywamin ma'asil badan, termasuk maksiate badan. Al istidanatu amrih utang. Itu adalah budaya ini dikasih golek utang. Liman kedue wong layar ju kang ora duwe harapan sapa man wafaan ing iso mbayar lidainihi maring utange pan min jihatin saking arah-arah aisababin waturikin lan dalan zahiratin kang pertelo fauron kelan temuli fil haling dalam saknalika wa indal khululi lan ing dalam marikalani wis kenceng ilmu ajalin dalam utang kang den sumayaaken ngono mang idza kana ing dalam marikalane ana apa istidan atau mustadin iku ghairu mutorin duduk mutor duduk wong kang den wong kang banget hajati wong kang kepepet termasuk maksiat badan mencari hutangan tidak dalam keadaan darurat sementara tidak ada harapan untuk bisa membayar dari sisi lahir walaupun dalam sisi batin dia percayalah tak wiridno samene diluk ayo akhirnya mau kena disaur karo wiridan gitu kok narjet wah tak pacarane cas pleng langsung lunas apa Gusti Allah bisa dipitung ngono apa piye gitu ndak bisa. Jadi ketika orang tersebut hutang tidak diperbolehkan oleh syariat, yakni seperti ini dalam kondisi maksiat, karena tidak ada harapan untuk bisa membayar dari sisi zahir. Baik kalau hutang itu hutang yang hal berarti langsung, kalau hutang yang muajjal berarti waktu jatuh tempo. Ketika tidak boleh ini kok hutang dan ternyata nggak bisa membayar sampai mati, ini tidak ditanggung di dalam agama, yang sehingga Rasulullah tidak menanggung, tidak masuk di dalam dawuh Kanjeng Nabi fa in kana lahu malun fali warasatihi wa in kana alai dainun ana uaddiha. Orang itu kalau sudah punya harta silakan diwaris, kalau punya mati punya hutang silakan datang pada saya bayar. Ini enggak masuk ke sana, tapi akan masuk di dalam jumlah muflis, jumlahnya orang bangkrut, yaitu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, tahukah engkau siapa muflis? Qalu al muflis fina man laisa man la dirham lahu wala mata'. Orang yang tidak punya uang dan orang tidak punya harta, itu namanya muflis. Lalu Rasulullah mengatakan al muflis min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi sholatin wa shadaqatin wa ya'ti qad satama hadza wa qazafa hadza wa akala mala hadza wa durufa hadza fa ukhidha min hasanatihi ila hadza aku bayta ila hadza wa ila hadza wa ila hadza hatta idza faniyat alam tufi
ukhidat sayyatu hadza wa sayyatu hadza fa utiya ilaihim wa kumila alaihi wa kumila alan nar. Besok yang kiamat ada Rasulullah tanya kepada sahabat, siapa muflis? Orang bangkrut, orang yang tidak punya harta, tidak punya bondo, tidak punya wala mata, la dirham, tidak punya duit. Kata Rasulullah, wong muflis itu orang-orang yang datang besok dalam hari kiamat dengan membawa pahalanya sholat berlimpah luah, tahajudnya jos, duhane ampuh, rawatibnya tetap mantep, sedekahnya seperti orang kaya. Tapi sayang telah memaki-maki kepada seseorang, mendari zina kepada seseorang, memukul kepada seseorang, maka kebaikannya sholat, kebaikannya zakat, kebaikannya sedekah dibagi-bagi kepada orang yang punya hak. Kalau ternyata belum amalnya habis, belum bisa untuk melunasi kebaikannya, maka kejelekannya orang yang disakiti akan dibebankan kepada dia. Dari ini orang tersebut kalau mau mengamal meninggalkan larangan, maka sudah sangat disebut dengan asyaddu ta'at, faqad balagha asyaddat ta'at. Siapa yang betul-betul mengamal dengan betul-betul ngamal menjauhi larangan dengan cara konkret, ini sudah disebut dengan asyaddat ta'at. Kita itu punya kebiasaan yang kurang baik, yaitu senangnya hanya menambah amal, dimarahi ini rata-rata, tapi tidak mau memagri bagaimana amal itu tidak hilang. Karena manusia itu punya sifat istijal, kesusu, inginnya dia kepingin banyak, tidak mencari yang berkualitas, tidak mau ta'ani. Sehingga dalam segala hal ya seperti itu, inginnya cepat banyak, tapi gak ngerti kalau kualitasnya itu jelek. Kendaraan pun ingin cepat, gak ngerti kalau perjalanan itu malah justru sangsara, malah justru lambat. Ngapal Quran, ingin yang khatam, tambah terus, gak ngerti kalau di belakang ini tidak dilalar terus yo game khatam di sor bodol, ule ngedandani lebih sulit daripada dari awal. Jadi rata-rata manusia semacam itu. Kenapa? Jadi khuliqal insanu min ajal. Manusia itu dijadikan dari bahan yang segera dari karakter yang kesusu. Kepingin ndang sugih, kepingin ndang gede, kepingin ndang hasil, sehingga mau hanya kepingin ndang mati. Ini. Makanya diperintahkan kita menjauhi sifat manusiawi dengan diklaim
al ujlatu kulluha minas syaitan. Nih. Ada. Niku rata-rata niku. Makanya suruh ta'ani. Sudahlah, gak perlu kau banyak-banyak tapi subut tasabut. Tasabut itu kalau kita berangkat wis betul siap, betul. Nah, cara perang itu sudah betul-betul siap. Kalau kita mengutarakan pendapat itu sudah betul-betul matang dengan hujahnya, betul. Nanti enggak sekedar setengah-setengah, betul. Iku ya gampang diomongno gitu. Angel dipraktekno. Karenanya Imam Ghazali mengatakan meninggalkan larangan lebih berat daripada melakukan perintah. Namun orang hutang tanpa modal, tidak ada harapan untuk bisa membayar, itu hukumnya haram dan maksiatnya badan. Dan kalau tidak mampu membayar nanti akan menjadi muflis di hari yang akan datang. Demikian ini tidak mutlak semuanya, melainkan ada syarat. Walam ya'lam dan orang ngerti sapa dainuhu wong kang ngutangi ing man. Aiman wong yukti kang aweh sapa kang aweh sapa dain ing madin ing nika wau ing mustadin adaina umbutan bidzalika kan kuno bidzalika kan kuno kauniki layar juwafaan dini tapi kan layar juwafaan bidzalika sambun jihad. Kalau memang yang diutangi tidak ngerti, yang memberi utangan tidak ngerti. Kalau dia memang betul-betul merarat, dia anggapannya niku walah paling ngapusi kayak. Ya ini ya punya, kalau kita mesti punya. Nah, tapi ketika dia tahu pada wis bener-bener gak punya apa-apa, plek, sik gelem ngutangi, ini berarti sudah ridho dengan resiko, ikhlas. Makanya tidak haram malah justru halal. Kenapa? Karena mengerti kesalahannya, mengerti kekurangannya. Dari sini di dalam akad itu yang terpenting halal dan haramnya dia merestui dengan tibi nafsin, berarti mengerti hakikatnya, bukan merestui karena ada harapan yang spekulasi. Ini deh. Makanya kenapa jual beli yang di situ barang harganya 3 juta disuruh 8 juta kok tidak diperbolehkan dalam kasus Gulkois, padahal mestinya kan jual beli itu terserah maunya kan. 300 barang itu 300, kalau suka dibeli 10 juta kan no problem toh. Kalau memang itu tahu seperti itu dan ini boleh. Tapi dia tidak sah karena ikhlasnya itu ada harapan nanti bisa menjadi member yang nanti akan bisa mendapatkan apusan sasaran dari orang-orang yang perlu kita ambil, dan sasarannya ini adalah hal yang spekulasi. Ya, makanya tidak bisa dikatakan ikhlas. Nah, mungkin dia itu tidak mendapatkan. Kalau tidak mendapatkan menyesal. Jadi
namanya tidak ikhlas, gak iso tibi nafsin. Lain kalau sudah tahu melarat nggak masalah. Oleh karenanya kalau saudara membeli makanan Fizimah itu saya membeli makanan ini dengan harga 500.000 air. Ya, salah 100.000 gitu. Karena jajan untuk gunakan bodoh. Bodoh pandemi nggak ada yang lencer. Nah, membeli panganan dengan cara fizimah 500.000 satu itu udah fizimah. Lalu kau bayar dengan barang haram. Kalau pembeli ini tahu bahwa yang kau serahkan tersebut barang haram, halal ini. Loh, kenapa? Dia sudah tahu hakikatnya, tapi kok masih mengikhlaskan, masih terima, ya wis. Berarti halal. Kenapa? Tahu tibi nafsin. Walaupun harapannya baik, menghalalkan itu nanti uang ini bisa digunakan, padahal hukumnya tidak bisa digunakan. Nah, kenapa kok ini halal? Karena memang realistis dan tahu dan bisa digunakan. Nah, sedangkan dia mau itu karena gak peduli dengan keharaman. Tapi kalau dia tidak tahu kalau itu haram, kamu serahkan, nyoba bayar. Sedangkan hasil, jadi uang pembayaran itu hasil curian, gasapan, judian, maka makanan yang kau terima itu tidak halal. Kenapa? Karena yang menjual itu menghalalkan atau memberikan makanan mempunyai dugaan, harapan punya uang yang halal, punya uang yang secara utlak ya halal. Ternyata kamu tipu, gak tahu kalau ternyata haram. Padahal kalau dia itu peduli dalam agama, kalau dia itu barang haram kan gak bisa digunakan, maka gak halal. Maka transparan saja, ini uang ini mau apa tidak. Saya bayar dengan uang ini mau apa tidak. Loh, itu supaya halal. Makanya saya itu punya teman jadi topik, jadi dukun. Yes, nambani golek barang hilang, barang katanya butuh murah orang dia. Kemudian saya bilangi, kowe ora paham karo dawuhe Makrus. Ya Makrus iku dawuh bahwa uang hasil dukun itu kalau digunakan untuk biaya ngaji nggak bisa hasil, sulit hasil. Makanya Mbak Makrus bilang dalam waktu pondok itu tidak pernah dikirim dengan ayahnya. Dan ayahnya bilang bukan karena saya bakhil, enggak, saya tidak mengasih kepada kamu karena iman dengan kamu. Sebab uang yang saya dapatkan itu hasilnya dukun. Nah, ayahnya Yai Makrus itu kan termasuk dokter. Batu namanya jaduk bukan ini. Dukun dua ramat bener. Itu gak pernah dikirim. Khawatir kok gak hasil. Itu dibuktikan pula Mbah Ibrahim Banjar Melati. Niku Mbah Pak Umar, Mbah Pak Karim. Itu dokter mulai waktu zaman
Londo kae jenenge sepur kereta api diangkat tangan satu niku lodek. Itu gurune Mbah Maksum, ya banyak Maksum jasa ke Mbah Ibrahim Banjarmelati. Mbah Ibrahim Banjarmelati itu bagian keamanan Pondok Lirboyo. Karena di Pondok Lirboyo itu tempatnya rawan. Rawannya karena apa itu namanya tempatnya PKI. Nah, ini keamanan pondok luarnya itu urusannya Mbah Ibrahim. Adik ini Mbah Manap. Lalu dia membiayai orang sampai sejak kon ngapalna Quran, enggak sukses. Di pondokno anak 6 di pondokno kabeh, enggak ada yang sukses. Akhirnya cucunya sendiri, anaknya sendiri, niku nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih warisan, termasuk Ibu Pak Umar Ali, Pak Karim, itu kan termasuk orang yang tidak punya, padahal Mbak ini wong subuki. Nah, sengaja tidak dikasih oleh banyak, kamu tidak saya kasih banyak, tidak kasih uang. Bukan karena saya medit, enggak. Khawatir anakmu, anakmu nanti nggak iso jadi wong alim. Lho, betul. Rasane iso ora apa-apa, Pak, dadi wong alim dadi wong sugih ae beres. Niku mboten niku. Makanya teman saya yang dukun itu pinter Tuan, yang jawabin nang aku. Lho anu kok Pak, saya gak pernah makan uang dukun itu. Lah, bagaimana nafkahnya anak saya itu uang utangan, bukan uang dukun. Jadi saya utang di toko, setiap hari minta beras, minta segala itu sampai 1 bulan. Nanti setelah 1 bulan saya suruh notal berapa, terus saya bilangi Pak, iki duit hasilnya dukun sampean gelem. Jadi apa-apa, betul apa-apa kan. Nggih pun kok anu ini sama ikhlasaken. Jadi kan berarti yang dimakan kan bukan hasil dukun, hasil utangan halal. Kan ya, kalau di situ tadi kita membeli makanan dengan rimbah lalu kita bayar dengan uang haram, asalkan dia tahu diomongin ini uang haram Bu. Hasilnya kutuk loh tambel tumbas niki anu kula tambel duit ini uang halal nggih, menapa purun nggih. Mboten napa-napa. Ya wis halal iki kan nanti binafsin. Ngaten. Nah, binafsin. Oleh karenanya di dalam riba walaupun dia itu ridho untuk ziyadah karena ada syarat ini 1.000 tapi setiap bulan kamu bayar 1.200 walaupun mengatakan ridho itu tidak halal. Sebab apa? Tidak tibinafsin. Sedangkan ridhone di dalam lesan itu hanya bukan tibinafsin karena keterpaksaan, mergo dhek membutuhkan akhirnya ridho, dan andai kata tidak sangat membutuhkan ya tidak mau. Makanya untuk halalnya itu masih butuh tibi nafsin, maka yang dimaksudkan di dalam tarodin di sana tidak hanya ridho secara formal. Karenanya membeli barang harga mahal karena akan ada hadiah, diundi
kalau nanti menang kan dapat sekian gitu. Padahal barangnya niku harganya 1.000 dijual 5.000. Lu ini dia ikhlas membeli, tapi ikhlasnya itu dorongannya, bukan karena barangnya, tapi karena hadiahnya. Lu ini loh sing akhirnya gak tibi nafsin di dalam menyerahkannya. Itu dia nih. Karenanya di dalam dawuh wala ta'kulu amwanakum bainakum bil batil lan takuna tijaratan antarodin tarodin aibiti binafsin. Jadi tafsiri ngoten. Tarodin aibiti binafsin. Wala yakfi tarodin bil lisan ma'a adamiti binafsi. Lakin fil zahiri ya soha al-aqdu wa halla zahiran wa batinan illam ya'lam wakila yo halal zahiran wa batinan. Kalau di situ ada muawadoh, kalau tidak ada muawadoh tidak halal batinan. Nah, yang ada muawadoh itu jual beli niku. Kenapa? Karena kita mendapatkannya itu dengan imbalan. Lain kalau yang tidak ada imbalan. Contoh disawanin orang. Maksudnya dia salami templek. Tapi karena khaufan, krono khayaan. Ini itu juga halal. Walaupun dia sudah fi'lun. Nah itu bisa dilihat dari mananya. Oh bisa ini. Gelagatnya saja sudah nampak. Termasuk saudara diajak makan temannya, ayo makan. Ini kan sudah jelas dalam formalnya telah ada tarodih, mau diajak kan ya. Namun nggak bisa kita hanya sekedar atau melihat formalnya saja, walaupun di dalam formalnya ini akan mempunyai kekuatan legalitas hukum di akhirat, di zahir dalam pemerintahan. Namun kalau kamu tahu bahwa ngajaknya itu karena hanya basi-basi, bahasa basi apa basi-basi? Oh basa-basi, orang basi-basi, basa-basi, maka tidak halal kau makan. Loh, bedanya apa kalau dalam jual beli basa-basi boleh? Kalau di sini tidak, di dalam apa? Ada muawadah, ada imbalan yang setara. Kali ini tidak ada imbalan. Kenapa? Nah, kalau kita teruskan, imbalan kesalahan atau dosa hakul adami yang urusan harta dengan orang lain, ini kita bisa selamat dengan satu dari dua. Siji istibro dan dengan baro'ah. Ini sepenak sing gratis. Nomor loro. Lah tapi karena niki baro'ah ya delok-delok. Baro'ah niku krana sungkan nang lek njaluk niku nek sandinge gurune pasang. Nah, iki gak sah. Nah, ini. Kalau dia itu menghalalkan tibi nafsin niku jelas ya ini. Enggak apa-apa. Atau kita mengembalikan yang setara. Mislun, walaupun dia tidak ridho, itu halal. Oleh karenanya, karena harus tibi nafsin, yang kalau tibi nafsin itu harus mengerti dalam masalah ibro atau tanfizul wasiat
yang majhul atau tidak majhul karena mempunyai dugaan hanya sedikit dan ternyata nggak sesuai dengan dugaan. Berarti tibin nafsi itu karena mengira seperti ini namun salah sangka lubutun sah. Nah ini wa ijazatul warasah wa tanfiduhum atau ijazatul warasah niki mutabarun ba'dal maut walau qalu inna ma'ajastu li dhanni annaha qalilah lantuk apa yuban diterima maka tak sah. Kalau dia mengatakan saya bebaskan karena saya anggap sedikit, tapi ternyata tinggalan ayah sangat banyak yang bisa dibanggakan. Begini, saya nggak rela kalau gitu, sakmono. Gak sah tanfidnya. Tanfidul wasiat juga tidak sah. Terus tanfidul baroah juga enggak sah. Tak bebas tak anggap mesak mini. Dari situ dalam mekanisme istihlal sebagaimana yang nanti akan dipraktekkan dalam hari raya. Ini menurut ulama Syafi'i harus menyebutkan kesalahan-kesalahan dengan derajat tail apabila kesalahan-kesalahan itu beliau sudah tahu. Kalau kamu salah kepadanya, dia tahu. Ini harus disebutkan dengan detail. Kenapa? Karena mungkin yang diampuni, yang kamu minta saja masih ada yang terpendam belum diampuni. Jadi kalau dia sudah tahu pelakunya kamu. Tapi kalau tidak tahu pelakunya kamu, tidak usah kau sebutkan karena ada masalah baru. Nah lalu bagaimana? Dalam hal ini ya dengan secara global terus kita berusaha. Wah ini berarti berusaha untuk berbuat baik kepada dia yang setara dengan kesalahan. Dari sini bahwa perbuatan salah itu sangat berat, sangat berat. Jadi karenanya di dalam ibadah bukan berarti saya katakan salat tahajud gak baik, tidak. Yang perlu diprioritaskan itu, yang ditonjolkan itu adalah selamatnya dari dosa, bukan amaliannya. Saya kan amaliannya. Dan yang paling min umumil balwa, selalu berbuat salah tapi merasa perbuatan baik. Buat niki lebih parah lagi. Opo? Ini ku pengajian umum. Dia merasa mari kita mengaji thalabul ilmi, majelis taklim. Ujung-ujungnya di sana digunakan untuk mengolok-olok kepada orang. Ghibah, kesalahan-kesalahan orang. Inilah yang namanya dosa masal. Bukan tobatan masal, tapi dosa masal. Hibah masal. Nah, ini yang paling bahaya, bahwa dia sudah melakukan dosa besar semacam itu, merasa dirinya mulia karena sering ngaji. Pemane wah kudu ndang wong laris. Wah. Nih kuan nih, Masya Allah, wes, itu perlu diangen-angen.
Wa adamun tizaril mu'siri, termasuk kalau ternyata hutangnya itu sudah dilegalkan syariat, berarti ada beberapa kemungkinan. Satu, berani hutang walau tidak memiliki harapan zahir, karena mutor, karena sangat membutuhkan, dan yang memberi hutang sudah tahu. Kalau seperti ini, kalau ternyata kemudian dia melarat, gak boleh ditagih, maka maksiatnya badan adalah ada muntizaril mu'siri, ora anane ngenten-ngenten ini wong kang melarat, alias membiarkan dia seorang mampu yang digunakan bayar. Gak oleh tok tak bentak ora oleh. Lah jelas kok niku rada lumayan. Wong punya hutang niku kewajibane bayar. Kalau tidak bisa bayar disuruh menunggu sampai dia bisa bayar. Kalau tidak bisa, kalau terus gak bisa bayar kok ditempiling buyar. Gitu ya. Dipilih kan buyar karena ganti jadi sekarang berapa dendron ditempiling ya kan ya. Orang berebut-berebut ganti duit utang. Kamu kenyaur, ya mbok kayak duit. Aku lagi ditagih semoyo. Tempeling pok. Kayak penak. Konsep itu. Ayat mutakhiri dainil musiri dikesi ora anane ngakhiraken tundani atau hutangi muksir ila waktil maisarat tumuju maring waktu melar. Aku melak waktu gampang, waktu sugih. Di kita ketika mempunyai hak di hadapan orang lain, wajib untuk memberi stand waktu kepada dia sampai bisa. Tak boleh stand waktu seperti dari abang. Saya kasih jarak aku 24 jam. Wah ini 2 kali, 24 jam 3 kali. Kalau tidak bisa saya sita. Ini. Kalau itu boleh bagaimana? Kalau itu saya sita boleh. Kan ini kan nggak ada yang disita. Harus itu. Kenapa kok boleh disita? Karena dia punya harta untuk gunakan bayar. Mereka gelem medal ya. Nanti disita barangnya itu boleh. Bahkan kalau dia itu melarikan diri tidak mengakui hutangnya, bisa namanya dufer. Dufer berarti kau punya harta dihutang temanmu juga, dihutang temanmu, kemudian kamu tagih gak mau, ingkar. Aku ndak punya hutang darimu, misalnya. Niki kena di dufer. Dufer niku dibobol omahe, cukup duite, tapi hanya sebatas. Nah, kalau ternyata unggul boleh kita jual, turai ditransfer. Nyok turai duitmu. Sama ini uang dari mana? Kue utang ya kue mbebel tak cukup di ya ini. Utangmu wis pak wis bisa kita tambahi tidak mundurane. Oh sing cukup itu baik sampean dah. Mulane aja pola-pola musuh aku kuwi.
wa adamul ay adamu takhiril muksir dikasih ora anane ngakhiraken utange muksir. Ada apa? Kamera-kamera suyut niku napa? Masya Allah. Masya Allah. Qala Allah Ta'ala wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa in kana mun ana sapa madin wong kang duweni hak utang iku dzu usratin wong kang barat ya fanadhiratun moko wajib apa ngundang ila maisarah ya maisarah. Masya Allah. Nundani wong kang duweni utang. Nundakno mari wong kang duweni hak bayar. Hak bayar. Wajib ngenteni paling kana men ana sapa dain madin iku duwe suratin kang duweni melarat panadiratun mengko wajib apa ngenteni ing ngatasé ila waktu masa dilek pancen sing duweni tangane sik melarat ya jarno dhisik. Jarno rasa kok cukup karena nanti uang yang digunakan ila waktu mangko oleh kanjeng Rasul mesarah ing kalamun ana sapa aladi ngalikan kote ngalasati aden utang iku muksirat marat fa'ala ta'in mengko wajib ngatasi wong kang aweh utang nazaratun tapi menunggu sampai dae oke. Wa ingkara dhewe masar wa ingkara diana jan musiran farata inadratun dengan tanya takhir tegese nganunda ila yasar itu maka maring suge
beres. Fa'adaratun takhiru ilana saya temu kamaring teko sumayani. Baikana jalan jainus musyraf Farada ini nadratun takhirna saya itu kemarin longso. Takhirune antasotaku taiwa antasotaku tento gelem nyetakana sira ataturku tegese ninggalno sira amalaku ing bondo ira kabeh ilal musirin kembang karing wong kang itu termasuk gak ada utang itu. Wantas aku atatukum bersama alikun di total gak usah ditagih. Ya masih khairul lakum. Ini apa kaya padamu. Para zaman sarang yang kanan. Ya Allah ya Rabbi. Pantas sakata guru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh min kuntum munasabah tak lamun. Wabil hadis man andor musiron. Man tasan ku andoramun gelem nunda hutang sapa man. Aingkang jane aku alai dainum musiran falakuat faladain nadratun tawi nunda. Nunda. Nah, sekarang utang-utang ditunda 1 tahun. Dan yang dikredit di bank ditunda 1 tahun lagi. Tapi pagam bayar. Tapi orang amal lagi. Wah ya ora usah ditunda nih Pak, antas sedekah khairul lakum. Nah, itu jadinya apakah kamu menghalalkan untuk menunggu 1.400 kalau kamu berani menunda utang saya tidak nagih, apa kamu tidak ingin yang lebih baik dari itu? Kenapa kamu berani mengejar? Kan perintah ada yang kalau memang kau perintah betul, ada yang lebih baik dari itu. Apa? Wa anta saddaqu fa huwa khairul lakum, bebaskan aja Pak, beres ngono lho.